Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN, sekaligus sebagai nilai UTS. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, yang pertama itu adalah deskripsi materi. Indonesia adalah negara yang mempunyai posisi sangat strategis di dunia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, sehingga memungkinkan menimbulkan potensi adanya ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan dalam stabilitas nasional dan memecah persatuan. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional diartikan sebagai proses penyatuan atau asimilasi dari bangsa-bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Penjelasan mengenai integrasi nasional mempunyai banyak macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi didefinisikan proses asimilasi sampai membentuk satu kesatuan yang utuh. Maka integrasi nasional disimpulkan sebagai tahap-tahap dari penyatuan wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah di mana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari sisi antropologis, integrasi nasional merupakan tahapan penyesuaian diri dengan macam-macam faktor budaya dalam mencapai kesesuaian fungsi-fungsi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami oleh semua warga negara. Dalam hal ini, integrasi nasional mencakup syarat-syarat, formasi-formasi, serta hambatan-hambatannya. Tujuan. Untuk memahami kegiatan pembelajaran 1, kalian terlebih dahulu harus membaca uraian materi dengan seksama. Baik, pembahasan. Di sini pembahasan yang pertama itu adalah ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunisme, yaitu PKI. Pertama, pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade. Politik merupakan bentuk ancaman non-militer, berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain. Baik, adapun pembahasan yang lain yaitu yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ada 2, yaitu ancaman internal dan yang kedua ancaman eksternal. Pembahasan yang keempat itu adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
Baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa satu ancaman dalam bidang ideologi yaitu ancaman yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua, ancaman politik dapat dilihat dari gerakan separatis, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Yang ketiga, ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Yang keempat, ancaman dalam bidang sosial budaya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya luar negeri yang dapat merusak nilai-nilai budaya Indonesia. Yang kelima, ancaman militer merupakan ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Baik, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.